Halo, selamat pagi adik-adik. Wah, senang sekali hari ini kita boleh bertemu lagi di ibadah sekolah minggu. Lause berharap kalian masih tetap semangat walaupun kita ibadah di dalam rumah masing-masing. Tapi kita tetap semangat memuji Tuhan karena Tuhan sudah begitu baik pada kita. Untuk itu, kita mau memuji nama Tuhan hari ini dan juga mau mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa ada aktivitas yang dapat menolong kita untuk mengerti firman Tuhan. Baik adik-adik, sebelum kita mulai, yuk kita mau berdoa terlebih dahulu. Ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Meskipun kami beribadah lewat online, tapi kami percaya bahwa Tuhan bersama dengan kami. Berkati kami agar kami boleh memuji Tuhan dengan baik. Kami mau mengeluarkan suara untuk memuji Tuhan, dan kami juga ingin mendengar firman Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jadi adik-adik, hari ini kita mau memuji nama Tuhan karena Tuhan adalah Tuhan yang maha kuasa. Kita patut memuji Dia karena Dia adalah Tuhan yang dari terbit matahari sampai terbenam, Dia tetap Tuhan yang maha kuasa. Kita naikkan pujian bersama-sama ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Puji Tuhan, puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan dipuji. Biarlah nama Tuhan, biarlah nama Tuhan dipuji. Ya, biarlah nama Tuhan dipuji dari terbit matahari sampai pada terbenam, bahkan sampai selama-lamanya dalam hidup kita. Nah, adik-adik, kita mau saat ini memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Kita mau mempersiapkan persembahan kita untuk diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya. Nah, kita bisa memberikan lewat transfer ke nomor rekening yang ada di layar, ataupun bisa
scan QR code di layar yang tertampil di layar juga. Bisa adik-adik juga bisa memberikan kepada orang tua adik-adik yang nantinya akan diberikan kepada gereja, ya. Nah, kita mau bersyukur kepada Tuhan untuk kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau memberikan syukur kita kepada Tuhan. Mari sambil kita memberikan persembahan, kita mau naikkan pujian, beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Kita harus ingat bahwa kebaikan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Mari kita naikkan pujian ini sekali lagi. Beri syukur. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur. Susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Mari kita berdoa untuk persembahan kita ya. Tuhan Yesus yang baik, kami mau bersyukur padamu untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami bersyukur karena Tuhan sudah memberkati kami dan menolong kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan yang boleh kami rasakan. Saat ini kami memberikan persembahan kepadamu. Berkati persembahan ini agar dapat dipakai untuk memuliakan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kalian pernah nggak punya pengalaman atau kejadian saat kalian mungkin sedih karena diusili teman, dibully, dijahati, diejek, diolok, dihina bahkan. Kita mungkin sedih, kita mungkin marah, kesel sama teman atau orang yang melakukan hal itu kepada kita. Tapi ingat adik-adik, Tuhan Yesus mengajarkan ke kita bahwa kita harus membalas kebaikan dengan kebaikan. Nah, kita bisa lakukan itu dengan tetap tersenyum. Apapun yang dilakukan orang pada kita, suka atau duka, kita tetap tersenyum. Karena apa? Karena Tuhan beserta kita. Dia yang akan menolong kita dan menjaga kita. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian ini. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum. Diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka, ku kan tetap tersenyum. Diejek, dihina, ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku.
Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Apapun terjadi, ku kan tetap tersenyum. Selamat mendengarkan. Halo adik-adik, Halo Lause. semuanya udah siap dengar cerita? Sudah Lause. Wah, luar biasa. Kalau gitu kita berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih saat ini kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan cerita. Tuhan tolong kami supaya kami bisa mendengarkan cerita dengan sungguh-sungguh, mendengarkan dengan baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Lause, kapan sih kita bisa sekolah minggu di gereja? Iya Lause, gara-gara corona kita jadi nggak bisa sekolah minggu. Sekolah aja masih online. Emangnya manusia bikin salah ya loh, sampai-sampai kita susah banget ngelakuin apapun sekarang ini. Adik-adik, kondisi saat ini kan belum membaik. Jadi, kita masih harus ibadah di rumah. Nah, untuk menjawab pertanyaan kalian, Lose mau ajak kita sama-sama melihat video ini deh ya. Nih Lose share screen videonya. Yuk kita lihat sama-sama. Betapa jahatnya saudara-saudaraku. Karena iri hati kepadaku, mereka sampai merencanakan untuk membunuhku. Aku dibuang ke sumur yang dalam. Bahkan mereka menjualku sebagai budak ke seorang pegawai istana Mesir. Ya adik-adik, kasihan sekali ya yang dialami orang itu. Semua saudaranya iri hati kepadanya. Nih lihat gambar yang Lose share. Mereka berencana untuk membunuh adiknya ini. Ternyata adiknya itu dibuang ke sumur yang sangat dalam. Bahkan tidak puas membuangnya, akhirnya mereka menjual adiknya sehingga dia menjadi budak. Nah, ada yang tahu nggak siapa orang yang mengalami penderitaan seperti itu? Yusuf ya Lause. Wah, Lala hebat. Benar sekali, dia adalah Yusuf. Jahat banget ya mereka. Yusuf pasti marah tuh sama mereka. Dia pasti benci sama mereka ya loh, karena mereka jahat. Wah, sepertinya kalau kita yang dijahatin seperti yang dialami Yusuf itu, kita pasti marah ya. Bahkan rasanya kita mau membalasnya. Tapi adik-adik, tahu nggak sih? Saat itu Yusuf tidak marah. Dia tidak membenci saudara-saudaranya, apalagi membalas mereka. Karena Yusuf tahu bahwa Tuhan tetap menyertai dia, meskipun saat itu dia sedang menderita. Wah, luar biasa ya Lause. Terus, apa yang terjadi sama Yusuf Lause saat dia dijual? Oke deh, nih Lose tunjukkan ya video selanjutnya. Yuk kita lihat sama-sama. Aku dijual sebagai budak seorang Mesir yang bernama Potifar. Dia adalah pegawai istana Firaun, pengawal sang raja. Namun, istri tuanku berlaku jahat. Dia menggodaku untuk berbuat dosa. Bahkan memfitnahku telah melakukan hal jahat sampai tuanku Potifar memasukkan aku ke dalam penjara. Nah adik-adik, berkat penyertaan Tuhan, tuannya yang bernama Potifar itu sangat mengasihi Yusuf dan memberi dia kuasa untuk mengatur seisi rumahnya. Tapi kesulitan masih dialami Yusuf karena dia menolak ajakan istrinya untuk apa? Untuk berbuat dosa dan membuat Yusuf harus masuk penjara karena istri tuannya itu telah memfitnah dia bahwa dia telah melakukan hal yang jahat. Kasihan sekali ya Yusuf. Sudah dijahatin saudara-saudaranya, sekarang harus dipenjara. Padahal dia nggak melakukan kesalahan. Yusuf pasti sangat sedih ya Lause. Benar sekali adik-adik. Yusuf mengalami kesusahan dan penderitaan itu. Padahal dia nggak melakukan hal yang jahat. Tapi meskipun begitu, Yusuf tidak membenci saudara-saudaranya, juga istri dari tuannya. Karena ingat,
Yusuf tahu bahwa Tuhan tetap hadir menyertainya di tengah kesulitan, kesusahan yang dia alami saat itu. Dia tetap bisa hidup, menjadi orang yang dikasihi oleh tuannya itu merupakan bukti penyertaan Tuhan. Nah, kita pun bisa belajar dari Yusuf. Apa aja sih yang bisa kita pelajari dari Yusuf? Pertama, kita bisa belajar untuk tidak iri hati dan membenci orang lain. Seperti kalau teman kita punya nilai yang lebih bagus, punya mainan yang lebih bagus, sikap yang baik adalah tidak iri hati, tapi ikut senang, ikut bahagia. Teman kita baik-baik aja dan bahagia. Nah, kedua, kita bisa belajar untuk tetap hidup benar. Ketika teman kita mengajak kita untuk berbuat jahat, seperti mencontek, membuli, melawan orang tua, kita bisa mengatakan tidak ketika kita diajak berbuat jahat. Kita bisa belajar juga untuk percaya kepada Tuhan loh adik-adik. Misalkan apapun yang terjadi saat ini, coronanya belum hilang, sekolah minggu dan belajar masih harus di rumah, apapun itu, Tuhan tetap bekerja dan menyertai kita. Seperti yang Tuhan perbuat bagi Yusuf. Saat Yusuf mengalami penderitaan, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan dia. Tuhan menyertai ketika Yusuf mengalami penderitaan. Nah, siapa yang di sini penasaran sama kisah Yusuf selanjutnya? Bagaimana sih nasib Yusuf di penjara? Apakah Yusuf menyesal waktu dia melakukan hal yang benar? Nah, kalau kalian penasaran, tetap tonton ya video sekolah minggu depan. Kelanjutannya ada di video sekolah minggu depan. Oke? Adik-adik, sebelum kita mengerjakan aktivitas, Losa mau ajak kita semua untuk menghafal ayat hafalan ya. Ayat hafalannya dari Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya. Sekali lagi ya. Mazmur 105 ayat 5a. Ingatlah perbuatan ajaib yang dilakukannya. Nya itu huruf besar, berarti dia adalah Tuhan. Jadi kita harus mengingat perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan. Kalau begitu, sekarang kita mau berdoa ya. Yuk, semuanya lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong kami ya, supaya kami bisa belajar dari Yusuf untuk terus percaya kepada Tuhan yang terus ada bersama dengan kami, bahkan di kondisi corona yang saat ini sedang terjadi. Kami mau belajar Tuhan untuk tetap hidup benar seperti Yusuf, dengan menolak setiap ajakan teman kami untuk melakukan hal yang jahat, mencontek, membuli, berkata kasar, dan sebagainya. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Halo adik-adik, sekarang kita akan mengerjakan aktivitas seperti yang Lose tunjukkan. Nah, yuk langsung saja Lose beritahu bagaimana cara membuat aktivitas ini. Nah, untuk alat-alat yang kalian butuhkan adalah 2 lembar kertas. Di sini Lose pakai yang berwarna dan HVS warna putih. Kalau kalian nggak ada yang berwarna, bisa menggunakan lembar HVS saja ya, sebanyak 2 lembar. Kalian butuh spidol, lem, pembolong kertas, gunting, dan tali. Kalian bisa menggunakan tali seperti ini atau tali kenur. Oke. Cara pertama yang akan kita lakukan adalah ambil 1 lembar kertas HVS, dilipat menjadi 2, kemudian digunting. Setelah digunting menjadi 2, lembar pertama kita akan gunting untuk bentuk sumur, dan lembar kedua, bagian kedua, kita akan menggunting menggambar
gambar orang. Hasilnya akan seperti ini. Kita simpan dulu gambar sumurnya. Sekarang kita akan menggambar orang di bagian satu lagi. Jadi gambar orang. Kalau sudah, kita gunting ya gambar orangnya. Nah, setelah kalian gunting gambar orangnya dan sudah membuat gambar sumur, sekarang kita akan menempel kedua gambar ini pada lembar yang satunya lagi. Kita tempel dulu sumurnya ya. Beri lem pada ujung bagian ini dan ujung bagian satu lagi. Sekarang kita tempel gambar sumurnya ya. Akan jadi seperti ini. Sekarang kita bolongin lebih dulu kertas bagian atas ini. Setelah dibolongin kertasnya seperti ini, kita akan mentempelkan tali pada orang yang sudah kita gunting tadi. Terus sudah gunting talinya, sekarang kita tempel talinya pada orang. Setelah ditempel, kita masukkan ujung tali ini ke dalam bolongan yang tadi sudah kita bolongkan pada kertas. Ya, jadi seperti ini. Nah, kalau kalian sudah membuat seperti ini, kalian bisa tarik, turunkan, dan tarik lagi ke atas. Nah, aktivitas yang kita buat saat ini adalah mengingatkan kita pada cerita sekolah minggu yang baru saja kita dengarkan. Bagaimana Yusuf mengalami penderitaan. Salah satunya adalah dimasukkan ke dalam sumur yang sangat dalam, seperti aktivitas yang kita buat ini. Nah, tapi kita harus ingat bahwa Tuhan tetap menyertai Yusuf. Tuhan tetap ada bersama-sama dengan Yusuf melewati semua kesulitan, penderitaan yang Yusuf alami. Oke, selamat mengerjakan aktivitas ya. Jangan lupa kumpulkan aktivitas ini. Kalian bisa foto aktivitas yang sudah kalian kerjakan dan kalian kirim ke lose-lose kalian sebelum jam 5 sore. Oke, selamat mengerjakan aktivitas. Sampai jumpa.